teman-teman. Kembali lagi bersama Napit. Bersama selain Napit ada juga Sucan. Jadi di video ini kita mau ngomong-ngomong tentang event yang baru aja terjadi nih, Chan. Ya. Event yang diikuti oleh Koko, Sucan, Michael, Reza, Angga, Faiz, Azril. Oke, itu dia teman-teman, adalah event judulnya apa kemarin? Santini Kriterium. Yeah. Tracknya di mana, Chan? Bisa di Grand Island. Di Grand Island, teman-teman. Itu tracknya mungkin kalau di Surabaya, mungkin kalian bukan orang Surabaya, di Grand Island itu tracknya adalah gimana ya jelasin? Itu flat di dalam perumahan. Di dalam perumahan, jadi bener-bener nggak ada traffic, maksudnya nggak ada kendaraan lain ya? Iya, betul. Murni sepeda aja. Murni. Mungkin gambarannya kayak gini, itu di Grand Island sana, teman-teman. Di salah satu perumahan di kota Surabaya pastinya. Di timur, daerah timur. Daerah Surabaya Timur. Ada berapa kelas, Chan, di event itu, Chan? Ada woman. Oke. Sama 36 up sama under 36. 36 up dan under 36. 3 kelas. Untuk kamu ikut yang under 36. Under 36. Nah, pesertanya berapa, Chan? Yang di kelasmu kita, Chan? 50 orang. 50 orang. Udah 50 orang, banyak ya, dari mana aja, Kak? Ya dari orang Surabaya. Kebanyakan mungkin dari Surabaya. Orang Goes Komplek. Dan Sidoarjo juga. Sidoarjo juga ada, teman-teman. Nah, oke, Chan. Persiapannya apa nih sebelum kita? Waktu kemarin itu apa sih yang kamu lihat persiapan? Ya, persiapannya ya ketahanan, endurance untuk maintain di speed 48-50 sih. 48 sampai 50 km per jam. 50-nya 50 up, Chan ya? 50 up. 50 up itu persiapannya, teman-teman ya. Udah ride juga, coba tracknya juga sebelumnya ya. Hamin 3 atau Hamin berapa hari? Ya, Hamin 2. Hamin 2 hari, teman-teman. Untuk nyoba di Grand Island. Kemudian langsung kita bahas di saat eventnya nih, Chan. Gimana, Chan? Eventnya menurutmu secara keseluruhan dulu? Asik kah atau bagaimana? Asik sih. Enak, fun lah ya, banyak juga pesertanya. Ya. Dan kelasnya ada 3 itu tadi ya, Chan? Ya, betul. Oke, kamu main jam berapa, Chan? Atau perkiraan jam 7:30. Jam 7:30 pagi ya? Pagi, mainnya pagi. Itu ketiga? Kan ada 3 kelas nih. Paling terakhir ya? Ya. Berarti bisa dibilang biasanya yang terakhir ini adalah laga yang paling panas ya kan? Yang paling seru banget ditonton, teman-teman. Nah, bisa diceritain nggak, Chan? Waktu race itu gimana? Misalnya startnya gimana? Startnya itu kan dari pintu masuk perumahan, jadi agak menggok. Oke. Habis gitu ya satu loop itu sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo dan itu satu race berapa loop kemarin? 4 loop, 10 kilo. 10 kiloan, teman-teman. Jadi 10 kilometer. Ditahan di speed berapa kemarin, Chan? Saya ikut dalam peloton sekitar 50-52. 50 sampai 52 km per jam. Betul. Itu dengan ada senggol-senggolan atau gimana nggak, Chan, di dalam? Ya, yang saya rasain sih lebih agak rapi karena kan pembalapnya orang-orang Surabaya, goes-goes yang hobi ya. Dan kalau non atlet yang harusnya. Itu requirement non atlet ya, Chan ya. Non atlet sama yang bekas atlet itu harusnya tidak boleh ya. Seharusnya tidak boleh. Khusus non atlet. Khusus. Bukan non atlet. Khusus non atlet. Oh ya. Jadi pesertanya itu khusus non atlet atau penghobi aja, teman-teman. Catatan aja. Cuman kemarin kita masih melihat ada beberapa teman-teman. Kebetulan kemarin beberapa teman-teman itu banyak yang masih support mantan atlet. Oke. Jadi ternyata di dalam situ informasinya yang Napit dapat juga yang dari teman-teman yang nonton atau dari beberapa orang itu masih ada yang mantan atlet gitu, teman-teman. Jadi ya mungkin pada saat itu dia udah nggak atlet ya, tapi mantan. Udah punya basic dan menurut saya sendiri sih nggak sesuai dengan kriteria, Chan ya. Betul. Yang ada di situ. Cuman ya nggak apa-apa karena tujuannya di situ kamu untuk menang atau untuk latihan, Chan? Untuk latihan, untuk mental main itu, jadi bisa ngerasain ikut lomba ya. Jadi memang tujuannya di awal kita bukan untuk menjadi juara. Betul. Jadi untuk latihan, untuk mengupgrade diri, karena kalau kata Uncle Sucan adalah percuma kalau kenceng-kenceng di jalan tapi nggak pernah ikut kriterium. Nah, itu teman-teman saya sendiri itu maksudnya. Saya sok-sok kenceng gitu di jalan, cuman nggak pernah ikut. Nah, jadi kalau kalian juga tersinggung, berarti itu kalian salah satunya.
Jadi mungkin buat teman-teman juga bisa ikut lomba kali ya. Ya, betul. Baiknya. Terus yang kamu rasakan Chan, efek dari setelah ikut lomba terus ngelup di jalan tuh apa sih bedanya? Yang kamu rasakan? Jadi pace-nya itu masih ke bawah, jadi tahu gitu. Oh, saat kita untuk ngebrank, saat kita untuk slow rolling itu kerasa beda gitu. Kerasa bedanya Iya. Chan. Ngefek nggak Chan? Misalnya kamu ikut lomba dengan orang yang sering ikut lomba sama orang yang tidak ikut lomba, itu efeknya di saat ngelup itu ngefek nggak sih? Stop and go-nya Hah? sama kalau pas jalan ditahan speed-nya itu yang ngefek itu. Jadi kalau untuk yang sering lomba itu lebih efek lebih kuat lah kalau Kuat, dicari, betul. ya. Tahu strategi pace-nya di mana untuk ini gitu. Oke teman-teman, jadi ngefek teman-teman, nggak hanya buat keren-kerenan aja, Ya, betul. tapi itu juga untuk melatih diri, Betul. terutama di stop and go tadi teman-teman. Ya. Yang Susan bilang ya, sama untuk endurance nahan di speed tertentu. Terutama kayak di speed kemarin kamu lomba di berapa Chan kemarin? Ya 48 sampai 50 up. Sampai 50 up teman-teman ya. Dan for your information di Grand Island itu anginnya bener-bener Ya, bener. yang nahan kita. Jadi tuh untuk di speed 50 tuh sangat-sangat berat teman-teman. Dan itu dia teman-teman, jadi ngefek banget. Nggak hanya kalian kita nih mungkin ikut lomba nih Ya, bahaya, betul, cuma betul. buat pamer gengsi, enggak. Tapi Sucan sendiri yang ikut lomba, dia nyeritain bahwa ada efeknya teman-teman di saat ngelup. Jadi kita tahu pace, kita tahu juga bisa stop and go, kita juga bisa nahan di speed tertentu, terutama untuk speed tinggi Chan ya. Ya, betul. Terutama buat kita yang di kota Surabaya nih yang jalannya flat track panjang itu harus Ya. cukup berat ya nahan. Cukup berat untuk maintain di dalam peleton itu sangat berat. Nah itu dia berat. Tapi berat belum tentu artinya nggak bisa. Mungkin kamu bisa share nggak Chan? Caranya tipis-tipis aja. Gimana sih caranya? Nggak usah at least juara, tapi gimana caranya untuk bisa ada di peleton terdepan? Ya kita harus jago-jago, jangan sampai kehilangan momentum, ketinggalan sama peleton-peleton di depannya. Betul. Jadi momentum itu ngefek Chan ya? Ya betul, terutama. Drafting gitu Chan? Atau nempel di belakang ya? Atau Nempel, gimana baiknya menurut? Ya kalau bisa sih break ya nggak apa-apa. Cuma kalau nempel, kalau nggak kuat ya nempel. Oke. Tapi kalau misalkan ada yang bilang pace-nya sendiri ini nggak bisa. Jadi kalau pas lomba itu harus ngikut pace-nya orang-orang. Iya. Pace-nya kita tidak kepakai soalnya. Jadi semua kembali ke penyesuaian ya. Betul. Menyesuaikan dengan pace-nya orang yang di depan itu ya. Ya, Jadi kalau di depan itu pace-nya power yang kuat, yang paling jago power, kita harus ngikut power. ikut. Ya. Kalau yang jago stop and go ya kita harus ngikut stop and Betul, go. iya. Dan itu nggak bisa diprediksi hari Ya, sebelum terutama lomba. itu, betul. Jadi kita ya benar-benar cuma bisa mempersiapkan diri siapa di lomba nanti yang paling menang. Ya termasuk sih ya kita latihan sampai keras, tapi ya faktor keberuntungan sih nomor 1 juga sih itu. Tetap ada teman-teman ya, ingat, jadi nggak hanya faktornya banyak teman-teman, ada keberuntungan, terus apa lagi Chan? Nggak cukup kencang aja, dan terutama strategi, jangan emosi. Jangan Ya. emosi, nggak boleh kemancing emosi, karena kalau udah emosi kita jadi tidak bisa berpikir Ya, jernih. betul. Jadi kesempatan menangnya semakin kecil. Jadi itu tadi yang buat kalian yang kepingin ikut lomba nih, yang pertama tadi menyesuaikan dengan pace. Ya, betul. Kemudian apalagi tadi Jan? Menyesuaikan dengan pace, kemudian strategi. Strategi teman-teman. Jadi harus susun strategi ya. Karena Ya. kalau cuman yang penting kuat Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah terbukti juga ya kalau yang kuat banyak tapi Nggak bisa strategi percuma. iya, di race melempem juga Ya, ujung-ujungnya betul. teman-teman. Nah itu dia ada lagi Chan, kira-kira yang kamu mau sampaikan untuk mereka yang mau ikut lomba, harus kenceng dulu kah atau gimana baiknya? Kenceng sih semua pasti bisa, yang penting bisa maintain di speed tertentu itu aja. Itu dia teman-teman, jadi mungkin bisa melatih ke training diri. Training, ya, betul. Training diri, endurance juga, stop and go. Ya, terutama itu. Yes, dan menu-menu power juga ya ngefek. Ya. Semua itu cadence juga Cadence. ada. Nah, itu semua ngefek. Itu yang menu-menu itu juga ada di Flash Training Camp teman-teman. Di Flash Training Class dari RTC Bike yang bisa kalian ikuti juga untuk melatih atau untuk bahkan mempersiapkan diri kalian menuju ke sebuah lomba. Ada deket ini ada lomba lagi nggak Chan? Kira-kira yang mungkin kamu Sepertinya di UC Loop. UC Loop? Ya. Kriterium lagi? Iya. Tahun lalu, belum tahun lalu ya yang kemarin Kohari ikut itu? Iya, betul. Itu tahun lalu apa tahun ini? Ingat, kira-kira. Tahun sekitar tahun lalu. Tahun lalu itu Iya, ya? betul. Jadi akan ada lagi UC Loop dan ini non-atlet atau seinget kamu aja? Masih belum ada info. Belum ada infonya, tapi kayaknya bisa juga untuk kalian ikutin dan kamu kemungkinan turun Chan? Enggak. Enggak ya, oke. Jadi tapi
RTC nanti siapa yang turun, siapa kira-kira yang akan ikut, kalian patengin terus saja, akan ada persiapannya dan video race-nya nanti. Itu aja. Ada lagi yang mau kamu sampaikan, Chan? Sudah, terima kasih. Koko ada lagi yang mau disampaikan? Oke, itu dia teman-teman, cerita dari pengalaman Suchan untuk mengikuti sebuah race di Santini Kriterium ya? Iya, betul. Yang diadakan oleh di Grand Island kemarin, teman-teman. Gak hanya untuk keren-kerenan, tapi itu ngefek banget buat kita di saat ngelup ataupun ya di saat kita sepedaan sehari-hari. Itu aja teman-teman video kali ini, video sharing tentang Suchan ngikutin lomba. Dan terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar atau follow Instagram kita di mana, Chan? Retukrem dan RTC_bike. Dan terima kasih sudah menonton. saya Suchan. Dan saya juga Napit. Terima kasih sudah menonton. Bye and see you on the next video. Bye bye.